kepada Tuhan Yesus Kristus, kepala gereja kita, yang boleh mempercayakan pelayanan pekerjaan Tuhan pada saat malam hari ini melalui Ibu Gembala, yang mempercayakan juga bersama pendamping Gembala Jemaat Tuhan Hosana Punten ini. Saya sangat merasa terhormat sekali, karena melayani Tuhan itu bukan sebuah beban, tetapi sebuah kehormatan. Saudara kekasih, dalam kehidupan ini tentunya kita sering mendengar satu istilah yang tidak asing, khususnya bagi kita anak-anak Tuhan, yaitu istilah Yesus adalah nahkoda kehidupan kita. Istilah ini tentu saja tidak sangat asing, karena di dalam perjalanan kehidupan kita ini adalah seperti sebuah pelayaran. Dulu waktu tiket pesawat masih mahal, saya kalau mau kemana-mana menggunakan kapal laut. Jadi bukanlah hal yang asing bagi saya untuk menjalani atau mengalami satu peristiwa pelayaran. Saudara yang kekasih, di tengah-tengah pelayaran terkadang ada badai. Kehidupan kita pun di dalam dunia yang penuh dengan segala macam penderitaan, segala macam hal-hal yang kadang membuat kita mungkin hampir putus asa. Terkadang ada badai. Setiap kita pasti tidak menyenangi apa yang namanya badai dalam perjalanan kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan pada saat petang hari ini akan membawa kita untuk sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, di mana justru sebenarnya sebagai orang percaya kita justru harus kadang-kadang mengalami yang namanya badai. Supaya apa? Supaya di dalam pengiringan kita bukan hanya melihat, bukan hanya mengalami, bukan hanya melihat, tetapi kita mengalami, bahkan boleh bisa menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita ketika kita mengalami badai. Oleh sebab itu kita sama-sama akan belajar firman Tuhan pada petang hari ini yang terambil dari Injil Lukas pasal 8 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-25. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Angin Ribut Diredakan. Satu perikop ini kita akan baca secara bergiliran, dan saya akan undang kita semua bangkit berdiri. Memang menghormati firman Tuhan tidak harus hanya berdiri. Salah satu cara menghormati firman Tuhan bisa kita dengan berdiri. Tetapi yang utama ketika kita menghormati firman Tuhan, secara otomatis kita harus melakukan firman Tuhan. Lukas pasal yang ke-22 ayat yang Lukas pasal 8 ayat yang ke-22, saya akan baca ayat yang ke-22, lalu saudara yang kekasih ayat selanjutnya sampai pada ayat yang ke-25 kita akan baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. Ayat yang ke-22. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu memasukkan air, dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, Guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Ayat yang ke-25, mari kita baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya?" Puji Tuhan, silakan duduk. Terima kasih. Kita sudah baca satu perikop dalam Injil Lukas pasal yang ke-8 ini. Kita sudah mungkin berulang kali mendengar kisah tentang ini, tetapi kita semua sepakat firman Tuhan selalu baru. Ada selalu maksud Tuhan. Sekalipun mungkin kita sudah sangat hafal tentang kisah di mana angin ribut diredakan. Saudara kekasih, di dalam ayat yang ke-22 tadi dikatakan,
bahwa Yesus sendiri yang mengajak murid-murid untuk menyeberangi danau. Kalau kita membaca pada ayat selanjutnya tadi dikatakan ada badai yang sangat besar. Murid-murid pun tidak membantah ketika Tuhan Yesus mengajak mereka untuk menyeberangi danau itu. Murid-murid langsung taat mengikuti apa yang Tuhan mau. Saudara kekasih, inilah kisah nyata. Ada bersama dengan Tuhan, bahkan Tuhan sendiri yang memimpin murid-murid untuk menyeberangi danau. Tetapi ada badai, tentu saja badai yang dialami oleh murid-murid ini berbeda dengan badai yang pernah dialami oleh Yunus. Yunus ketika dia lari dari panggilan Tuhan, ketika dia ingin pergi ke Tarsis, di tengah-tengah pelayarannya ada badai. Badai yang mungkin sama besarnya dengan badai yang dialami oleh murid-murid Tuhan pada saat itu. Yunus mengalami badai karena dia tidak taat. Murid-murid mengalami badai karena mereka taat kepada Tuhan. Saudara yang kekasih, jelas hal ini menyatakan kepada kita semua bahwa ternyata ketika kita mengiring Tuhan, ada bersama-sama dengan Tuhan. Ketika kita sudah setia kepada Tuhan, berupaya selalu melakukan kebenaran firman Tuhan, bahkan memberi diri untuk melayani Tuhan lewat pekerjaan Tuhan yang ada, ternyata kadang-kadang harus ada badai. Jadi jelas ini membantah anggapan bahkan ajaran hamba-hamba Tuhan yang kadang-kadang mengarahkan seolah-olah ketika percaya Tuhan selalu ada di zona nyaman. Tidak selalu. Saudara kekasih, seharusnya justru kalau kita sebagai orang percaya dan kita mengacu kepada pernyataan Tuhan sendiri, ketika kamu mau mengikut aku, kamu harus pikul salib. Bicara pikul salib itu jelas bicara hal yang tidak menyenangkan. Pikul salib itu kita tidak berada di zona yang nyaman. Oleh sebab itu saudara yang kasih, ketika kita mengalami badai yang harus kita perkarakan, bukan seberapa besar badai yang akan datang di dalam yang sudah datang di dalam kehidupan kita, tetapi yakinkan apakah kita bersama-sama dengan Yesus ketika badai itu datang di dalam kehidupan kita. Jangan pernah menghakimi. Ketika ada orang yang sudah setia kepada Tuhan, karena pada umumnya kita sering menganggap kalau setia pada Tuhan pasti diberkati. Saya aminkan. Tetapi kita sebagai orang percaya jangan pernah memahami bahwa berkat itu hanya sebatas berkat lahiriah. Kita sebagai orang percaya harus tahu, pemahaman kita harus lebih dari orang-orang yang di luar sana yang belum percaya. Bicara berkat itu bukan hanya secara lahiriah, bukan hanya berkat yang bisa kita pegang ketika kita masih bernafas, tetapi ketika kita mati kita harus lepaskan itu. Harta yang dimaksud ketika bicara berkat bagi kita orang percaya itu adalah benar-benar berkat yang kita miliki, bukan hanya di bumi ini tapi sampai di kekekalan. Saudara yang kekasih, di dalam pengajaran Tuhan Yesus dikatakan pikul salib, menyangkal diri, berani menderita bagi Kristus. Saya seringkali ketika saya ada dalam pelayanan, ketika saya menyampaikan firman, ada yang sampai berpikiran begini, ibu ini kayaknya penganut teologi kemiskinan, anti kekayaan. Karena setiap ini selalu pikul salib. Saudara yang kekasih, saya seorang hamba Tuhan yang bukan penganut teologi kemiskinan, tetapi saya ingin sampaikan, bahkan saya waktu melayani jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan untuk saya layani, saya sampaikan target atau tujuan hidup kita jangan hanya sampai sebatas berkat-berkat jasmani. Kalau hanya sebatas itu jangan
nggak jadi Kristen, orang terkaya di dunia. Tadi pagi saya bincang-bincang sama Bapak Arlen, orang terkaya di dunia itu bukan orang Kristen. Jadi tujuan hidup kita bukan kaya hanya sebatas jasmani. Saya senang waktu saya melayani Tuhan, saya sampaikan, saya senang karena saya pagi malam berdoa untuk jemaat yang Tuhan percayakan supaya diberkati, dicukupi kebutuhannya. Jadi kalau diberkati, tapi jangan pernah menjadikan ketika diberkati secara jasmani sudah, itu kesuksesan, itu sudah, maaf saya pakai ini karena sudah terbiasa bahasa Manado, itu sudah jadi, ya sudah sampai di situ kesuksesan kita. Saudara yang kekasih, ada banyak juga orang yang memahami, Yesus kan bilang, aku datang untuk memberi hidup yang berkelimpahan. Yesus datang, Yesus yang kaya menjadi miskin. Itu kan supaya orang memang, supaya kita semua jadi kaya. Saudara yang kekasih, ada banyak hamba-hamba Tuhan yang ketika menyampaikan firman Tuhan tidak secara utuh. Yohanes 10 sebagai contoh, Yohanes 10 ayat 10 katakan, aku datang memberi hidup dan memberi hidup yang berkelimpahan. Itu dari kata hidup saja, itu harus diteliti. Apa sih hidup? Karena kita ingat peristiwa ketika Tuhan Yesus dicobai oleh iblis setelah berpuasa 40 hari. Iblis bilang, kekayaan ini bukan, iblis bisa kasih loh. Kita kerja rajin, jujur, kaya itu pasti. Tapi seandainya kita sudah kerja rajin, kerja jujur, saya ingin sampaikan janji firman Tuhan, tidak akan pernah kita meminta-minta. Burung di udara Tuhan pelihara. Minimal untuk kebutuhan pasti Tuhan cukupkan. Saudara yang kekasih, sering kita memahami segala sesuatu itu kadang-kadang hanya berdasarkan pikiran kita. Apalagi kalau sudah orang menstandarkan ukuran sukses itu seperti ini. Saudara yang kekasih, rencana Allah dengan pikiran manusia seringkali, bahkan firman Tuhan katakan apa? Rencana Allah, pikiranmu dan pikiranku seperti tingginya langit dan bumi. Kontradiktif. Ingat satu peristiwa ketika Petrus, sebenarnya kalau kita lihat, coba kita lihat di dalam Injil Matius itu peristiwa yang terjadi. Matius pasal yang ke-16, Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-23 dan yang ke-24, firman Tuhan katakan, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus. Petrus adalah salah satu murid Yesus yang sangat militan, sangat berani, sangat vokal. Tapi apa yang dikatakan? Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Secara logika kalau kita membaca kisah Petrus di dalam Matius pasal 16 ini, masukan Petrus itu baik. Jangan pergi ke Yerusalem, jangan pergi Tuhan Yesus, karena di sana engkau akan, karena Yesus katakan, aku akan dibunuh dan mati, disalibkan, pada hari ketiga akan bangkit dan dibangkitkan. Masukan Petrus itu sepertinya kalau dipikir secara logika manusia ini baik. Yang baik belum tentu benar. Buktinya, masukan Petrus yang kelihatannya secara logika baik, ternyata justru itu adalah pikiran dari iblis. Karena itu sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita melakukan kebaikan, bukan untuk hanya sebatas menyenangkan manusia, tetapi yang terutama, apakah perbuatan baik ini berkenan kepada Allah? Jangan pernah kita ketika melakukan kebaikan, motifnya supaya dilihat dan dipuji orang. Tetapi carilah perkenanan Tuhan. Saul, raja pertama bangsa Israel, bangsa yang besar, seorang yang diurapi Allah.
ketika dia diperintahkan oleh Allah untuk membasmi musuh bangsa Israel, yaitu bangsa Amalek, memang dibasmi. Bunuh semua raja sampai hewan ternaknya. Tapi Saul berpikir ada ide yang sepertinya baik. Ini kambing domba ini, hasil jarahan ini godek-godek, gemuk-gemuk. Sepertinya kalau dibakar akan menyenangkan hati Tuhan. Tapi karena sepertinya yang dipikirkan oleh Saul baik, tetapi itu justru menyebabkan dia digantikan. Bahkan bukan hanya dia digantikan jabatannya sebagai raja, tetapi juga dia ditinggalkan oleh Allah. Jadi saudara kasih kembali lagi kepada peristiwa badai yang dialami oleh murid-murid. Jangan pernah kita merasa terintimidasi ketika kita mengalami badai sebesar apapun. Karena yang terpenting di dalam hidup kita ketika kita sebagai orang percaya menjalani hari-hari kita yang sangat singkat di bumi ini, bukan seberapa besar badai, tetapi siapakah yang ada bersama-sama dengan kita. Saudara kekasih, peristiwa ketika murid-murid mengalami badai ada sama-sama dengan Yesus, tetapi Yesus sedang tidur di buritan. Yesus dicatat di dalam Injil Lukas tadi tertidur, dan ini adalah hal yang lazim bagi kita manusia. Yesus dalam natur manusianya, Yesus itu adalah satu pribadi Allah, tetapi dia memiliki natur ketika dia menjadi manusia, yaitu ada natur Allah 100%, memang dia Allah, tetapi di satu sisi dia memiliki natur sebagai manusia yang 100%. Makanya dia bisa tertidur setelah lelah perjalanan melayani, mengajar, memberitakan Injil, menyatakan mujizat. Ini adalah hal yang wajar. Karena itu kita sebagai manusia pun terkadang mengalami kelelahan, termasuk hamba Tuhan. Jadi jangan kita jemaat sebagai jemaat Tuhan lalu kita hakim, hamba Tuhan yang boleh lelah, tidak boleh lelah, tidak bisa. Namanya manusia pasti satu kali akan merasakan kelelahan. Kadang-kadang perlu untuk beristirahat. Ada jeda. Ada waktu-waktu untuk refreshing dulu. Tuhan Yesus saja alami kelelahan, istirahat. Apalagi manusia yang lebih banyak keterbatasan. Coba kita kembali dalam pembacaan kita di ayat yang ke-23 tadi. Di sana dikatakan, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur, sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau. Taufan itu sama dengan badai. Badai itu datang tidak disangka-sangka, datang sekonyong-konyong, dengan tiba-tiba, dengan tidak disangka-sangka. Dan ini bisa terjadi di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Sepertinya semua sudah baik-baik saja, tapi tiba-tiba ada badai yang Tuhan izinkan untuk kita alami sebagai orang percaya. Ingat kisah Ayub. Firman Tuhan katakan, Ayub ini seorang yang saleh, diberkati secara jasmani tetapi juga secara rohani. Kenapa saya katakan dia diberkati secara rohani? Karena firman Tuhan mencatat dia seorang yang saleh. Dia persembahkan korban, kalau untuk hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi anak-anaknya. Kalau anaknya berbuat dosa. Tetapi firman Tuhan katakan, dalam satu hari, bukan hanya kekayaan, bukan hanya anak-anak yang harus diambil dari dirinya, tetapi seorang istri yang harus menopang dia, yang harus mensupport dia. Justru kalau bahasa sekarang jadi provokator, kutuk Ayub, Tuhan Allahmu. Tapi lihat Ayub, ketika badai datang dengan tiba-tiba, secara manusia ini hal yang sangat berat. Walaupun Ayub adalah seorang yang berrohani, tak tersisa satupun
masih ada anak-anak, masih ada istri, itu lebih berharga. Tapi ini bukan hanya kekayaan, tetapi juga anak-anak, bahkan istri yang harusnya menopang, mensupport, yang harus ada di samping dia. Tapi Ayub katakan apa? Allah yang memberi, Allah yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudara yang kekasih, kita lihat jelas di sini. Jangan pernah kita menggenggam erat-erat yang akan terlepas kalau kita sudah dipanggil Tuhan. Tapi genggam erat Dia yang memberikan segala-galanya, bukan hanya di bumi ini, tetapi sampai di kekekalan. Saudara kekasih, badai bisa datang kapan saja. Makanya kita firman Tuhan katakan dalam kitab Amsal pasal yang 27 ayat yang pertama dikatakan, janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Hidup kita ini, Rasul Yakobus katakan seperti uang. Makanya kalau kita mempunyai rencana dalam hidup ini, harus kita katakan insya Allah. Kalau saudara tidak seiman katakan insya Allah, itu Alkitabiah. Kalau memang Tuhan berkehendak atas setiap rencana ini, kita terbatas. Jangankan tahun depan, 5 menit ke depan, siapa yang berani pastikan kita pasti bisa begini? Ada banyak orang lagi sehat-sehat, tiba-tiba terjadi sesuatu, tiba-tiba Tuhan panggil dengan kadang bukan hanya dengan cara yang mati, mungkin serangan jantung, kadang-kadang mati secara tragis. Nggak ada yang tahu. Makanya hidup kita ini hanya singkat. Tidak salah merencanakan masa depan di bumi ini sebaik mungkin bagi orang tua untuk anak-anaknya. Itu harus, itu tanggung jawab orang tua. Tetapi jangan pernah abaikan perencanaan masa depan untuk di kekekalan bagi anak-anak kita. Berikan firman Tuhan. Bukan hanya kasih makan secara jasmani, itu harus tanggung jawab orang tua. Tapi memberikan makanan rohani itu bukan hanya keharusan, tetapi memang dibutuhkan oleh anak-anak. Kembali dalam pembacaan kita di ayat yang ke-24 dikatakan, maka datanglah murid-muridnya membangunkan Yesus, katanya, Guru, Guru, kita binasa. Ini murid-murid Tuhan ini kita tahu, kalau kita baca Injil, bahkan kita dengar dari cerita-cerita waktu kita masih sekolah minggu, kebanyakan nelayan. Kalau namanya nelayan, mereka nggak paham tentang keadaan di danau, keadaan di pantai atau di laut. Mereka pasti tahu kapan akan ada air pasang, kapan ini jam berapa, hari apa. Mereka pasti tahu. Tetapi kita lihat mereka yang begitu ahli pasti di dalam hal tentang laut atau danau. Mereka begitu panik. Mereka merasa bahwa mereka akan binasa. Pasti itu adalah badai yang sangat hebat. Badai yang sangat hebat. Tapi Yesus tertidur. Badai yang begitu besar, yang membuat murid-murid Yesus yang notabene kebanyakan ahli dalam hal kelautan, ketakutan. Mereka berpikir mereka akan mati. Saudara kekasih, ada kalanya di dalam kehidupan kita Tuhan mengizinkan ada badai besar yang kadang-kadang mungkin bukan hanya menakutkan, tetapi kadang-kadang membuat kita mengangkat tangan, kita mulai berputus asa. Saudara kekasih, firman Tuhan ini mengingatkan, ketika badai yang membuat kita takut, pastikan ketika kita mengangkat tangan, kita angkat tangan bukan hanya untuk menyerah kepada ketakutan kita, tapi kita berserah kepada Dia yang mempunyai hidup kita. Justru kita harus bersyukur apabila seandainya Tuhan izinkan badai di dalam kehidupan kita, karena kita akan menyadari betapa lemahnya kita apabila kita menjalani hidup
ini apabila kita berupaya menghadapi badai kehidupan kita dengan kekuatan kita yang sangat penuh dengan keterbatasan. Terus saja ayat yang ke-25 di sana dikatakan, saya lupa menanyakan berapa jam, tapi tidak akan lama. Biasa jemaat suka khotbah itu jangan lama-lama. Tapi kalau Roh Kudus bilang lama, kita semua harus dengar. Ayat yang ke-25 di sana dikatakan, lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Ini murid-murid Tuhan. Tentunya mereka percaya Tuhan dong. Mereka tentunya punya iman. Tapi Tuhan katakan, di manakah kepercayaanmu? Saudara yang kekasih, murid-murid sedang ada bersama dengan Tuhan, tapi ditanya seperti itu. Enggak punya iman. Saya katakan, ini adalah hal yang manusiawi. Bahkan mungkin beberapa di antara kita pernah mengalami ketika ada badai yang besar, yang sangat menakutkan, itu bisa menggoyahkan iman kita. Kita tidak perlu membohongi diri kita secara jujur. Kita harus akui, bahkan saya sebagai hamba Tuhan, kadang-kadang ada kebimbangan. Kadang-kadang iman itu mulai goyah. Tetapi kita lihat di tengah-tengah murid-murid yang tidak punya iman, Tuhan Yesus bisa mengadakan mujizatnya. Ada banyak orang bilang, ketika apalagi saya paling agak terganggu ketika ada hamba Tuhan mendoakan jemaat yang sakit, lalu jemaat yang sakit itu belum sembuh atau bahkan mungkin tidak sembuh-sembuh, lalu katakan, kamu kok harus punya iman. Saya ingin beritahukan kepada saudara kasih, di dalam Injil, ya saya lupa mencatatnya di mana, yang jelas kita semua tahu ketika Tuhan Yesus mengusir orang yang kerasukan setan di daerah di pekuburan di Gerasa atau di Gadara sana. Orang ini kerasukan, orang yang nggak percaya tapi nggak kerasukan pun memang tidak punya iman. Ini orang ini sudah nggak kenal Yesus tapi kerasukan, jelas dia tidak punya iman. Tapi kita tahu ketika itu Yesus bisa mengadakan mujizatnya. Jadi saudara yang kekasih, selama ini kita berpikir, Tuhan, kita mau mengimankan. Ada banyak orang yang hamba-hamba Tuhan yang mengajarkan, klaim janji Tuhan. Saudara yang kekasih, Matius 6 ayat 33 jelas katakan, kalau kita dahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya, bonusnya itu semua akan dikasih. Tapi kejar dulu yang utama, sama dengan ketika kita beli misalnya sabun berhadiah piring atau televisi, ya yang agak mahal. Beli televisi, hadiahnya misalnya kursi plastik. Nggak mungkin toh kita akan cari-cari tuh kursi plastik. Kita akan berusaha mendapatkan televisi. Sama dengan Matius 6 ayat 33. Tapi kadang-kadang kita sebagai manusia mau kejar-kejar itu yang akan ditambahkan. Kerajaan Allah dan kebenaran yang harusnya utama itu tinggal bonus. Kita kejar-kejar. Yang utama kita nggak kejar. Saudara kasih, Tuhan Yesus bisa melakukan mujizat ketika kita sedang goyah, ketika iman kita mulai merasa hampir-hampir mati. Jangan pernah merasa bersalah ketika kita setia pada Tuhan atau ketika kita mengalami sakit. Yang penting bagian kita lakukan. Semuanya itu ada dalam kedaulatan Tuhan. Kerja jujur, kerja rajin. Tapi cuma pas-pasan. Nggak apa-apa. Yang penting cukup karena sesuai firman Tuhan. Tuhan tidak akan, Pemasmur katakan, sampai masa tuaku ini aku nggak pernah lihat anak cucu orang benar. Itu bicara orang percaya meminta-minta. Kebutuhan kita minimal pasti dicukupkan. Nah, itu Rasul Paulus dalam suratannya dikatakan, asal ada makan pakai. Ya tentu saja harus ada tempat tinggal. Asal makan pakai, tempat tinggal ada juga salah. Saudara yang kekasih, kita lihat di situ
Yesus tertidur. Murid-murid dalam kepanikan, mau binasa. Kalau mau pakai bahasa sekarang, seolah Tuhan gak mau peduli, cuek. Mana kalau orang nadu bilang mana-mana Ju, mau binasa kan? Kasih biar, dibiarkan. Terkadang sepertinya Tuhan Yesus pun sering kita anggap seperti tidak peduli, seolah-olah ini bahaya, ini akan membinasakan kita. Ada hal-hal yang mengancam kita. Tapi saudara yang kekasih, kita harus tahu kalau kita memang yakin kita ini adalah orang yang dikasihinya, orang yang percaya kepada Dia, maka kita harus yakin semua itu pasti akan mendatangkan kebaikan. Maria, Marta, dan Lazarus, firman Tuhan katakan adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Tetapi ketika Lazarus mati, di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-5, di sana dikatakan Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya itu Maria dan Lazarus. Perhatikan ayat yang ke-6. Namun setelah didengar Yesus bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana Yesus berada. Dua ayat ini seperti 2 ayat yang kontradiktif. Kita tahu kalau orang sayang, kalau kita sayang seseorang, dengar berita aduh sakit, cepat-cepat. Nah, Tuhan sengaja. Mereka orang yang Tuhan Yesus kasih. Tapi ketika tahu Lazarus sakit, sengaja. Tuhan Yesus mungkin sering bersikap sepertinya tidak peduli, sengaja sepertinya tidak peduli, tetapi sebenarnya Tuhan sangat siap menolong kehidupan kita. Asalkan kita yakin kita ini ada bersama dengan Tuhan. Firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat yang ke-28 katakan Allah bekerja. Itu dalam bahasa asli sebenarnya terjemahannya itu Allah bekerja, tapi dalam terjemahan RAI dikatakan Allah turut bekerja. Tapi bahasa asli Allah bekerja itu bicara Allah itu berdaulat. Kalau Tuhan tidak kehendaki, pasti tidak akan terjadi. Tapi kalau Tuhan kehendaki dan terjadi, kalau kita yakin kita orang pilihan, kita orang-orang yang percaya setia mengasihi Tuhan, itu semua akan mendatangkan kebaikan. Kebaikan di sini jangan dipahami kebaikan standarnya manusia. Roma 8 ayat 28 ini jelas. Karena itu jangan jelas untuk kita orang percaya, janji Tuhan untuk orang percaya. Karena itu jangan pernah hibur orang-orang yang tidak percaya dengan ayat ini ketika mereka mengalami hal-hal yang buruk. Saya akan membacakan ayat ini supaya kita percaya bahwa ayat ini memang diperuntukkan kita, orang yang percaya kepada Tuhan. Roma 8 ayat yang ke-28 saya akan bacakan dalam terjemahan sederhana Indonesia yang edisi ketiga. Maka yakinlah, kita diperintahkan, maka yakinlah bahwa di balik segala sesuatu yang kita alami, Allah bekerja mengatur semuanya itu untuk menghasilkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi kita yang mengasihinya. Tidak berhenti di situ saja. Ayat 29 katakan, sebab kita adalah orang-orang yang sudah Dia pilih sesuai dengan rencananya. Kalau kita bisa percaya Yesus kita ini adalah orang-orang yang dipredestinasikan, yang sudah ditetapkan untuk menjadi umat pilihannya. Karena itu saudara kekasih, kalau selama ini mungkin, tapi saya percaya, saya pernah sampaikan kepada Ibu Lisa sebagai pendamping gembala sidang jemaat di Hosana Punten bertumbuh dewasa, menjadi jemaat yang dewasa. Karena itu ketika kalau dengar khotbah, mungkin khotbah saya ini agak keras, pasti tidak ada yang akan, kalau orang Manado bilang mau merajuk, mau ngantuk.
Jemaat yang dewasa, ketika dengan firman Tuhan merasa tersinggung, itu harus bersyukur. Artinya Tuhan mengasihi dia. Saudara kekasih, kadang-kadang Tuhan izinkan ada badai karena Tuhan mengasihi kita. Roma 8 ayat 28 jelas katakan bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu, bukan hanya dalam keberkatan jasmani. Segala sesuatu termasuk hal yang buruk dalam tanda kutip menurut pikiran manusia, tapi itu akan mendatangkan kebaikan kita. Jadi senang dong kalau kita dihajar Tuhan, karena itu artinya Tuhan mengasihi kita. Sama kalau kita jadi orang tua, ada anak-anak kita yang nakal, kita jangan salah dalam mengaplikasikan kasih kita kepada anak. Anak yang nakal, oh jangan dipukul. Saudara kekasih, saya sering ajarkan kepada jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan untuk saya layani. Hajar anakmu kalau memang nakal. Lebih baik dia yang menangis daripada nanti orang tua menangis di usia lanjut. Ada banyak pengalaman yang kita lihat, orang tua hanya bisa menangis. Karena apa? Firman Tuhan katakan, bawakan tongkat ketika anakmu masih bisa dididik. Anak-anak ini seperti kertas putih, apalagi yang masih balita, batita. Kemudian saya bilang, kalau ajar anak sekolah minggu, hati-hati. Lebih berat guru sekolah minggu daripada hamba Tuhan yang ngajar di sini. Kalau hamba Tuhan ngajar di mimbar kebaktian seperti ini, jemaat sudah dewasa bisa saring sendiri. Anak-anak tidak terima polos. Dan berbahaya kalau guru-guru sekolah minggu mengajar secara salah. Kita kalau sayang anak harus kadang-kadang didisiplin, kadang-kadang harus diajar. Demikian pula Allah. Kita nggak mungkin ngajar anak tetangga. Anak tetangga mau nakal, nggak ada hak kita mau didik mereka. Tapi kalau anak kita harus. Saudara yang kekasih, Tuhan tidak selalu melakukan mujizat. Tetapi di dalam perikop ini kita lihat ada mujizat yang Tuhan kerjakan di dalam peristiwa ini. Saudara yang kekasih, Tuhan Yesus tidur dan badai tidak bisa membangunkan dia. Tetapi ketika murid-murid berseru, ini bicara apa? Ketika badai menakutkan datang dan kita berseru kepada Yesus, Tuhan Yesus bangun. Ini saya kalau bilang bangun ini artinya Yesus dalam naturnya sebagai manusia ya. Sebagai Allah, dia tidak pernah tertidur. Allah tidak pernah tidur, Allah itu roh, Allah itu tidak ada batasan waktu, kekal sifatnya. Dan ketika Yesus bangun, Tuhan Yesus menghentikan badai dan ombak dan taufan yang sangat menakutkan bagi murid-murid. Saudara kekasih, segala semesta alam itu tunduk kepada Yesus ketika Yesus menghardik angin itu. Membuktikan Yesus itu bukan hanya sekedar utusan, Yesus bukan hanya sekedar nabi, tetapi dia adalah Allah, dia adalah Tuhan. Yesus berotoritas penuh kepada alam. Tuhan Yesus tertidur karena dia adalah dalam natur manusia. Tetapi ketika dia menghardik angin, membuktikan keilahiannya 100%. Dan kita lihat di dalam ayat yang ke-25 itu dikatakan, setelah Yesus menghentikan badai, murid-murid menjadi takut. Hanya saja takutnya murid-murid setelah badai berhenti beda dengan ketakutan mereka ketika badai datang. Ini ketakutan mereka adalah takut karena hormat. Menghormati Allah, menghormati Yesus sebagai Tuhan. Oleh sebab itu saudara yang kekasih, kalau Tuhan, kita sebagai manusia aja, itu kalau didampingi pergi kemana, didampingi orang-orang yang punya kekuasaan, mungkin secara manusia kadang-kadang aman, tenang, ada dia kok. Apalagi ini kalau yang mendampingi, yang ada bersama dengan kita adalah Tuhan. Mau badai sebesar apapun, kita bersyukur karena itu membuktikan
perhatikan, kita ini hidupnya harus bergantung kepada Allah. Tetapi kita lihat di situ Tuhan Yesus menegur murid-murid. Ayat yang ke-25. Saya akan bacakan sekali lagi buat kita. Di sana dikatakan, lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya? Saudara kekasih, murid-murid ketika badai besar datang nggak punya keyakinan penuh, iman mereka goyah. Tapi bukan berarti ketika kita sebagai manusia, ketika kita mulai goyah iman, lalu kita bilang, ya namanya manusia, nggak apa-apa, tinggal aja dalam kebimbangan. Tuhan bertanya, di mana kepercayaanmu? Karena Tuhan menghendaki ketika kita menghadapi badai seperti apapun, kita harus tetap berupaya supaya kita tetap beriman kepada Dia yang mengatur segala sesuatunya dalam kehidupan kita. Surat Ibrani jelas katakan, tetapi tanpa iman maka tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Makanya kita ini disebut orang-orang Kristen ini adalah orang beriman. Jadi kalau kita disebut sebagai orang beriman kepada Yesus tapi kita nggak punya iman, itu adalah hal yang aneh. Oleh sebab itu saudara kekasih, firman Tuhan mengingatkan kita dalam kehidupan ini. Saya sebagai hamba Tuhan yang saat ini menyampaikan firman Tuhan, tidak tahu, apalagi kita juga baru berkenalan ya. Mungkin ada badai kehidupan yang sedang saat ini dialami oleh saudara kekasih, yang mungkin mulai mengguncangkan iman. Satu hal yang ingin saya sampaikan, pastikan ketika badai datang dalam bahtera kehidupan kita, pastikan itu bukan karena kita tidak taat, bukan karena kita sedang lari untuk tidak mau tinggal dalam kehendak Tuhan. Tetapi seandainya kita pun sedang dihajar Tuhan karena kita sedang berupaya tidak taat, bertobatlah. Yunus ketika dia lari dari lari ke Tarsis, suruh pergi ke Niniwe, dia pergi Tarsis. Tapi ketika dia alami badai dan dia bertobat, dia dipakai Tuhan. Penduduk Niniwe bertobat semua. Tetapi seandainya kita tidak seperti Yunus, kita alami badai. Ingat, murid-murid alami mujizat. Tapi satu hal yang harus saya sampaikan juga, kita ingat ada banyak tokoh-tokoh Alkitab ketika mengalami harus pikul salib, harus alami penderitaan. Badai bicara juga penderitaan hidup. Firman Tuhan katakan sampai mati mereka sepertinya tidak alami mujizat. Rasul Paulus berdoa 3 kali. 3 kali loh seorang rasul yang nulis surat paling banyak di kitab Perjanjian Baru. 3 kali duri dalam daging angkat. Tapi Tuhan katakan apa? Cukuplah kasih karuniaku, justru dalam kelemahanmu, justru dalam ada duri dalam dagingmu itu kemuliaanku bisa dinyatakan. Makanya saya selalu tekankan, jangan menuntut Tuhan, jangan mengklaim Tuhan, janjimu. Siapa kita? Kita manusia. Kita hanya bisa meminta belas kasihan Tuhan. Tapi kita yakin rencana dan kehendak Tuhan itu pasti yang terbaik. Cuma kita sebagai manusia kita nggak tahu. Makanya kita harus tetap percaya, kita harus tetap beriman. Kalaupun Tuhan izinkan badai dalam hidup kita padahal kita sudah setia, ingat, itu bukan hanya supaya kita mengetahui, tetapi kita boleh mengalami, bahkan menyatakan kemuliaan Tuhan lewat kehidupan kita. Tetapi satu hal yang pasti, sebagai orang yang percaya, ketika Tuhan izinkan badai, hal itu mendatangkan kebaikan, yaitu membuat kita semakin kuat, semakin kita mau bertumbuh dewasa.